Sejarah kekristenan di tanah Batak. Suku Batak adalah suku bangsa yang menempati wilayah utara Pulau Sumatera. Suku Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang mayoritas beragama Kristen. Jika dipersentasekan, orang Batak beragama Kristen mencapai kurang lebih 80%. Saking besarnya, suku-suku lain sering menganggap orang Batak pasti Kristen. Banyaknya orang Batak yang beragama Kristen adalah peran dari para misionaris di zaman kolonial dahulu. Namun, keberhasilan misionaris mengkristenkan suku Batak tak semudah yang diperkirakan, karena harus berhadapan dengan adat serta aliran kepercayaan yang dianut orang-orang Batak pada saat itu. Ditambah lagi dengan sifat orang Batak pada masa itu yang terkenal sangat tertutup, barbar. Di dalam penginjilannya bisa dibilang terbagi dalam beberapa kali misi penginjilan. Pertama, penginjil dilakukan oleh utusan pekabaran Injil Baptis di Inggris. Tepat pada tahun 1820, Inggris mengirim 3 utusan pekabaran Injil, yaitu Nathan Ward, Evans, dan Richard Barton. Pertama sekali, mereka dikirim ke Bengkulu untuk melakukan misi penginjilan. Karena beberapa hal, Raffles yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyarankan supaya mereka pergi ke utara, ke daerah tempat tinggal suku Batak yang masih menganut paham animisme. Barton dan Ward menurut petunjuk Raffles pergi ke utara. Awalnya mereka melakukan misinya di daerah pesisir. Namun karena daerah pesisir sebagian besar masyarakatnya sudah menganut agama Islam, mereka memutuskan untuk masuk ke daerah yang lebih dalam lagi. Pada tahun 1824, mereka sudah memasuki daerah Silindung, wilayah suku Batak Toba. Saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun, perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk menjadi tidak suka hal ini. Karena itu, para penginjil tersebut diusir. Kandaslah misi penginjilan tanah Batak yang pertama kali. Dua, penginjil utusan American Board of Commissioner for Foreign Mission. Pada tahun 1834, 2 orang Amerika, yaitu Munson dan Lyman, yang merupakan utusan gereja Kongregasionalis Amerika, mereka tiba pada tanggal 17 Juni 1834 di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Pada 23 Juni 1834, mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir lembah Silindung pada malam hari, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh di dekat Lubuk Pining. Pembunuhnya adalah Raja Panggalamei, yang merupakan raja di Pitubosi yang tinggal di Singkap. Ia membunuh bersama dengan rakyatnya. Penangkapan Muson dan Liman disebabkan warga Batak saat itu sedang melakukan pengawalan ketat terhadap suku-suku yang masuk ke wilayah tanah Batak, akibat dari masyarakat Batak yang sedang trauma atas tindakan genosida pada saat masa Perang Padri. Raja-raja Batak saat itu memerintahkan menangkap dan membunuh suku-suku asing yang tak bisa berbahasa Batak. Akibat minimnya pengetahuan Muson dan Liman baik kepada budaya maupun bahasa Batak, mereka pun akhirnya dibunuh
dan mayatnya dimasak serta dimakan bersama-sama rakyatnya di tengah-tengah pasar. Maka kandaslah misi penginjilan yang dilakukan Muson dan Liman. Ketiga, penginjil utusan Rennes Mission Angel Saf atau disingkat RM. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Jung Hun menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka jending Kristen guna membendung pengaruh Islam di bagian utara Pulau Sumatera. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab di Belanda hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama Neubronner van der Tuuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Tuuk adalah orang Eropa pertama yang menatap Danau Toba dan bertemu dengan si Singamangaraja. Dia merasa senang berkomunikasi dan menyambut orang Batak di rumahnya. Van der Tuuk memberi saran supaya lembaga Zending mengutus para penginjil ke Tapanuli, langsung ke daerah pedalamannya. Pada tahun 1857, pekabar Injil G. van Asselt, utusan dari jemaat kecil di Ermelo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Ia menembus beberapa pemuda dan memberi mereka pengajaran Kristiani. Pada 31 Maret 1861, dua orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1861, diadakan rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman dan 2 pendeta Belanda. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada RM. Dan hari tersebut dianggap sebagai hari jadi berdirinya Budaya Kristen Batak Protestan. RM kemudian mengutus Ludwig Ingwer Nommensen untuk melakukan misi tersebut. Nommensen yang belajar dari pengalaman penginjil sebelumnya memutuskan untuk menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak serta Melayu. Kemudian pada tahun 1864 ia masuk ke daerah Serindung.
Mula-mula di Hutadame, kemudian di PA Raja. PA Raja kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Tumban Tobing. Raja Pontas Tumban Tobing adalah Raja Batak pertama yang dibaptis. Raja Pontas Tumban Tobing membantu Nommensen untuk mengantarnya dari Barus ke Selindung dengan catatan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk karena takut terkena bala karena mereka menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Dan pada suatu waktu, diadakan pesta nenek moyang di Atas Barita. Biasanya disembelih korban. Saat itu, sudah kerasukan roh, si Baso atau pengantara orang-orang halus menyuruh orang banyak untuk membunuh Nommensen sebagai korban. Yang pada saat itu, beliau hadir di situ. Dalam keadaan seperti ini, Nommensen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak, "Roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh di Atas Barita, nenekmu, melainkan roh jahat. Tidak mungkin nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya." Begitu kata Nommensen. Setelah Nommensen mengatakan hal itu, segera si Baso jatuh ke tanah. Akibat peristiwa itu, warga Batak mulai segan terhadap Nommensen dan semakin ingin membunuh beliau. Dalam menghadapi keadaan yang menekan, Nommensen tetap ramah dan lemah lembut, hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik padanya. Atas dasar kebaikan tersebut, akhirnya warga-warga sekitar mulai menjadi pengikut Nommensen dan dibaptis menjadi beragama Kristen. Suatu keberhasilan yang dilakukan Nommensen membuat misi penginjilan semakin mudah dilakukan dan semakin menyebar sampai ke tanah Sinalungun, Karo, Pakpak, dan lain-lain. Datanglah